Shalom jemaat kasih dalam Tuhan. Hari ini Renungan Gema 24 September 2025 dengan tema Memilih Tuhan atau Manusia yang terambil dari Yeremia pasal 26. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bangun di hari yang baru dengan kekuatan baru daripada Tuhan untuk kekuatan di dalam tubuh jasmani kami. Tetapi biarlah bukan hanya tubuh jasmani kami yang kami pedulikan, tetapi tubuh rohani kami biarlah semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin dewasa dan semakin berbuah. Dan itu dilandasi oleh firman-Mu yang kami hidupi di dalam hari lepas hari perjalanan hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah firman yang akan kami baca hari ini mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tahu perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan baca Yeremia pasal 26 ayat yang keempat dan sampai dengan ayat yang keenam untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku dengan tidak menaati Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan dengan tidak mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini seperti Silo dan menjadikan kota ini kutuk bagi segala bangsa di bumi. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, jika seorang hamba Tuhan ingin mengkhotbahkan seluruh kebenaran Alkitab, ia harus siap untuk meninggalkan sebagian anggota jemaat. Kebenaran memiliki sangat sedikit teman. Kalimat tersebut menggambarkan pergumulan Nabi Yeremia. Setelah firman Tuhan disampaikan kepada para imam, para nabi, dan seluruh rakyat, para pendengar sepakat menangkap Nabi Yeremia dan menjatuhkan hukuman mati. Mereka tidak suka mendengar firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia, yaitu bahwa kalau mereka tidak mau mendengarkan Tuhan dan menaati Tauratnya, Allah akan membuat rumah Tuhan menjadi seperti Silo dan membuat kota Yerusalem menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Nabi Yeremia menghadapi ancaman serius, yaitu kematian. Jika Tuhan tidak meluputkan dia melalui tangan Ahikam bin Safan, Yeremia mungkin sudah tidak bernyawa. Ancaman ini benar-benar mengerikan. Nabi Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim yang menyampaikan pesan yang sama dengan pesan Nabi Yeremia, dikejar oleh Raja Yoyakim sampai ke Mesir dan dibunuh. Meskipun Allah mengetahui adanya ancaman maut yang diterima Nabi Yeremia dan nabi-nabinya yang lain, Allah tetap memerintahkan Nabi Yeremia untuk menyampaikan segala firman yang hendak ia sampaikan kepada semua penduduk kota-kota Yehuda. Allah bahkan mengingatkan Nabi Yeremia agar ia tidak mengurangi sepatah kata pun. Jelas bahwa Allah tidak suka bila firman-Nya dikurangi atau ditambah, atau disampaikan tidak sesuai dengan yang ia maksudkan. Apakah Allah tidak peduli terhadap kondisi Nabi Yeremia dan para nabi lain seperti Uria yang harus mati karena menyampaikan kebenaran apa adanya? Tentu tidak. Allah mengasihi Nabi Yeremia dan para nabi yang melakukan perintah-Nya dengan setia. Tetapi Allah juga mengasihi umat-Nya yang masih hidup dalam dosa dan belum bertobat. Sama seperti Allah merelakan anak-Nya dihukum menggantikan manusia berdosa, Allah pun ingin agar para nabi yang Ia panggil melakukan tugas dengan setia. Kematian bukan momok yang mengerikan, karena Allah adalah Allah orang-orang hidup,
bukan Allah orang-orang mati. Kita tidak perlu takut terhadap kematian, karena kita memiliki pengharapan bahwa orang percaya yang telah mati akan dibangkitkan oleh Kristus. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Allah ingin agar semua orang percaya menjunjung tinggi kebenaran, mencari kebenaran, dan melakukan kebenaran. Apakah Anda bersedia menanggung resiko untuk tetap setia melaksanakan tugas menyampaikan kebenaran Allah kepada dunia ini dengan berani? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan berani menyuarakan kebenaran yang sesuai dengan firman-Mu. Atau mungkin kami diutus Tuhan kepada sesuatu yang mengancam kami. Tetapi biarlah kebenaran itu yang kami sampaikan. Sekalipun mungkin ada konsekuensi yang kami alami, tetapi kami tahu kami adalah hamba yang diutus Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, dan utus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.